Elful Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UMKM, balik lagi di Elful Entrepreneurship dan pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani ya, yang akan menemani Sobat UMKM. Kalau yang lagi nonton ini sore hari ini berarti bisa disebut ngabuburit nih ya. Kita bakal menemani Sobat UMKM ngabuburit dengan hal yang sangat bermanfaat, yaitu apa? Menggali ilmu atau informasi nih ya dari narasumber kita. Di episode sebelumnya kan kita itu sudah ngebahas tentang sumber informasi yang mana kata Bapak narasumber itu ada 7 dan kita baru ngebahasnya 2, berarti ada 5 lagi nih. Sekarang kita akan menanyakannya lagi ya. Sobat UMKM, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Lisa juga baik, alhamdulillah. Meskipun meskipun puasa maksud Lisa jangan mematahkan semangat ya Pak ya. Iya betul, jangan jadi alasan karena puasa kemudian kita tidak semangat. Betul, Lisa mencontohnya dari Bapak nih Pak. Karena Lisa selalu melihat Bapak tuh semangat, apalagi kalau mau berbagi ilmu nih Pak. Iya, insya Allah. Iya, makanya nih Pak, Lisa sekarang mau tanya-tanya lagi boleh? Iya. Jadi kan tadi di episode sebelumnya nih Pak, kita pernah ngebahas tentang sumber inovasi maksudnya. Nah, Bapak kan sudah ngebahasnya 2 tuh yang detail itu. Berarti sekarang di poin ketiga nih Pak yang Lisna mau tanyain, itu tuh kan kata Bapak ada kebutuhan proses, betul ya? Iya betul. Nah itu Pak maksudnya tuh penjelasannya seperti apa sih? Iya, jadi teman-teman UMKM saya kembali ingatkan, ini kan pendapat Veter F. Drucker. Inovasi itu bersumber dari pertama kejadian yang tidak diduga, yang kedua ketidakselarasan, yang ketiga yang akan kita bahas itu tentang kebutuhan proses, dan yang keempat itu perubahan struktur industri dan pasar. Maksudnya dari kebutuhan proses itu ketika kita sendiri atau mungkin orang lain mengamati teknologi yang kita gunakan itu ternyata tidak membuat barang kita itu menjadi efisien. Kemudian biaya barang itu menjadi mahal. Konsumen sekarang membandingkan dengan barang-barang dari pesaing. Apakah pesaing lokal maupun pesaing dari global. Nah, ini tentu harus kita evaluasi. Kenapa secara perlahan penjualan barang kita itu menurun? Ternyata barang yang kita jual itu mahal. Kenapa mahal? Karena biaya produksi yang kita keluarkan itu juga banyak. Sekarang kita mengevaluasi bagaimana caranya supaya dalam melakukan proses produksi ini terjadi efisiensi sehingga harga yang kita kenakan kepada konsumen tidak memberatkan. Berarti ada sebuah kebutuhan proses supaya proses yang kita kerjakan pada saat yang akan datang ini menjadi lebih simpel, lebih mudah, terutama lebih murah. Berarti kita berpikir tentang teknologi. Kalau dulu mungkin kita menggunakan teknologi yang tradisional, yang lebih cenderung ke pengeluaran biaya banyak, menghabiskan waktu cukup lama dan lain-lain sehingga terkesan menjadi mahal. Sekarang kita dengan teknologi modern semua itu bisa lebih singkat, lebih hemat dan mudah. Jadi kita harus mengevaluasi tentang teknologi yang kita gunakan, bagaimana caranya teknologi itu bisa lebih efisien dan harga yang kita bebankan kepada konsumen bisa lebih murah. Ini menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena sekarang persaingan cukup ketat. Kita bersaing bukan hanya dengan pesaing lokal tapi juga pesaing-pesaing dari global. Oke. Mungkin Pak boleh gak sih Pak dicontohin untuk si teknologinya itu? Ya, dulu misalnya gini, sekarang gini misalnya. Misalnya begini ya. Salah satu contoh yang mungkin teman-teman UMKM masih ingat, ketika kita menggunakan mesin tik. Bayangkan mesin tik itu sampai sekarang kita gunakan karena kita cinta dengan teknologi itu. Tetapi apa yang kita dapatkan? Lama, lelah, banyak tenaga, sehingga dalam mengerjakan laporan-laporan yang harusnya selesai sekian menit ternyata
membutuhkan waktu panjang. Iya. Berarti itu kan itu nggak efisien dan konsumen sekarang tidak ada yang membeli mesin tik Iya. kecuali berkoleksi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita mengevaluasi teknologi yang kita gunakan sudah tidak lagi efisien, sebaiknya segera kita lakukan penggantian teknologi itu menggunakan teknologi yang bisa menghasilkan lebih efisien, lebih murah. Oh, Nah itu oke. dalam bisnis apa coba? Misalnya dalam bisnis pakaian. Dulu mesin-mesin yang kita gunakan itu memang mesin jadul, butuh orang banyak, Ya. kemudian perawatannya juga tinggi. Pada akhirnya apa? Biaya yang kita keluarkan memang banyak sehingga pantas harga yang kita bebankan kepada konsumen juga mahal. Tapi sekarang ketika teknologi mesin-mesin industri itu kita gunakan dengan yang lebih modern, hasilnya apa? Efisiensi terjadi, kemudian kita bisa merubah harga yang tadinya mahal menjadi murah. Iya. Itu ya. Iya, Jadi kebutuhan proses itu karena kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus semakin mempermudah urusan-urusan kita. Dan konsumen akan mempertimbangkan itu. Barang yang dia beli itu murah atau mahal. Iya. Kalau murah tentu dia tetap bisa membeli. Ya. Kalau mahal pasti akan lari ke pesaing yang lebih murah. Iya, akan lari ke yang lain ya. Jadi untuk menghindari hal itu, kita tuh memang kalau untuk urusan teknologi gitu ya, tidak bisa setia gitu ya Pak, tapi harus mengikuti zaman gitu ya Pak. Seperti begini aja. Dalam revolusi industri itu kan mengalami perubahan. Perubahan itu justru ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan dari teknologi sebelumnya. Iya. Revolusi industri 1.0 sampai 5.0 dan mungkin akan terus berkembang menjadi berapa. Semuanya teknologi itu berupaya untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian mempermudah semua pekerjaan. Jadi terus akan mengalami perubahan. Karena itu perubahan terhadap proses produksi tentu kita akan sangat membutuhkan supaya kembali konsumen setia dengan produk kita. Oke, itu ya ternyata penjelasan dari poin yang ketiga, kebutuhan proses. Yang selanjutnya ada apa tuh Pak? Tadi perubahan yang struktur. Keempat itu perubahan struktur industri dan pasar. Industri karena menggunakan teknologi yang lebih maju. Tentu strukturnya akan berbeda. Berbeda apanya? Dalam bersaing. Kalau dulu misal hanya ada satu industri monopoli, kemudian berkembang menjadi beberapa industri oligopoli. Kemudian berkembang menjadi beberapa lagi dari lebih oligopoli menjadi monopoli. Monopolistik. Dan terakhir jumlah industri dengan jumlah konsumen itu hampir sama banyak. Menjadi persaingan sempurna. Jadi struktur industri yang ada itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Karena teknologi semakin hari akan semakin efisien, semakin canggih. Berarti kan ketika struktur industri berubah, mau tak mau perubahan itu harus kita jadikan sebagai peluang. Kalau industri berubah, tentu struktur pasar juga berubah. Kan pasar yang tadinya hanya mengandalkan lokal, sekarang kita sudah bisa menjual ke pasar yang lebih luas. Berarti struktur pasar yang kita hadapi ternyata sekarang berubah. Satu itu. Yang kedua, pasar yang dulu relatif homogen, sekarang pasar heterogen. Karena pasar itu mengalami pertumbuhan. Kan seperti misalnya berdasarkan pendapatan kita mengenal pasar negara-negara maju, pasar negara-negara berkembang, pasar negara-negara yang masuk kategori miskin. Itu kan pasar. Nah, struktur pasar itu ternyata akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan teknologi yang terjadi. Jadi itu peluang. Misalnya begini, dulu negara itu masuk kategori negara miskin. Karena dia sekarang mampu menggunakan teknologi berkembang menjadi negara berkembang. Ketika berkembang tentu permintaan akan semakin meningkat juga. Peluang.
Iya, iya. Apalagi barang yang harus kita buat, mengingat negara yang dulu menjadi pasar kita sekarang berkembang. Berarti kita harus membuat barang lebih banyak, lebih Iya, bervariasi. iya. Jadi teman-teman UMKM, perubahan-perubahan yang terjadi pada teknologi, pada industri dan pasar, itu semua akan memberikan peluang kepada kita. Kita sebagai pengusaha harus bisa memanfaatkan setiap terjadinya perubahan. Oke. Jadi itu ya, Sobat UMKM, perubahan-perubahan yang terjadi di teknologi, pasar gitu ya, itu tuh akan memberikan peluang. Kita tuh jangan malah takut ya, Pak, kan biasanya tuh ada juga yang takut kayak, "Aduh teknologi makin canggih, makin gini," takutnya tuh kita tuh kayak tergantikan misalkan AI nih, Pak. Kita Iya, tuh takut tergantikan dengan AI gitu ya, apalagi, apa sih misalkan tuh untuk mesin-mesin yang lebih canggih, malahan kita tuh harusnya seneng ya, Pak, ya, karena itu bakal adanya betul. peluang baru gitu ya. Apa yang bisa kita tawarkan kepada perkembangan AI tersebut? Mhm. Kan Iya. begitu. Jadi AI menjadi instrumen untuk meningkatkan usaha kita. Mmm. Dengan AI, penjualan lebih mudah, Iya, produksi lebih murah, iya. kan begitu. Iya, iya, iya. Pokoknya efisiensi menggunakan teknologi yang terus mengalami perubahan. Iya, oke. Itu ya Sobat MKM, untuk episode hari ini mungkin kita bakal ngebahasnya 2 dulu ya Pak, tadi tuh Iya, kita iya, udah ngebahas tentang kebutuhan proses, terus iya, juga yang barusan tentang perubahan struktur industri dan juga pasar, di iya, mana iya. kalau adanya perubahan-perubahan teknologi itu bahkan, adanya juga peluang ya. Iya betul. Oke, oke. Mungkin untuk, apa sih yang lainnya Pak, berarti kan ada 3 lagi, berarti dibahas di episode selanjutnya? Iya, 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 Oke, iya. itu ya Sobat MKM, untuk pembahasan kita hari ini mungkin tentang sumber, inovasi ya, untuk 3 poin terakhir mungkin akan dibahas di episode selanjutnya, jadi pantengin terus ya untuk nonton juga episode selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton episode hari ini, episode kali ini ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen dan share ke semua sosial media kalian. Terus juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Mungkin sekian terlebih dahulu, saya Lisna Gusdani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.